Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu untuk pertemuan sekarang yang akan dibahas itu adalah demonstrasi perawatan luka. Nah, untuk tindakan demonstrasi perawatan luka pada saat nanti kita ujian, ada beberapa aspek yang akan diuji, salah satunya adalah aspek pengetahuan. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu pengertian luka bakar, dijelaskan dengan tepat. Luka bakar itu adalah luka yang disebabkan bisa akibat panas, bisa akibat dengan suhu ekstrim, suhu yang sangat dingin, bisa karena gesekan, bisa karena zat kimia yang menyebabkan kerusakan pada integritas kulit. Nah, penggolongan luka bakar juga harus mampu dijelaskan ya. Jadi secara konsep luka bakar itu kan dibagi menjadi 4 golongan ya, derajat 1, derajat 2A, 2A itu adalah superficialis, derajat 2B itu berarti sudah di dalam, kemudian derajat 3 ya. Nanti yang membedakan derajat 1, derajat 2, dan derajat 3 itu adalah tampilan dari luka, kemudian bagian dari epidermis yang mengalami kerusakannya. Nah, pembagian luas luka bakar juga berdasarkan rumus rule of 9 harus dapat dijelaskan dengan tepat ya. Misalnya tangan berapa, kepala berapa, ya, kemudian dada depan sama dada belakang berapa. Nah, kalau menggunakan rumus rule of 9 itu adalah kelipatan 9 dengan total seluruhnya itu adalah 100%. 1% itu adalah ke area bagian genital. Nah, itu harus bisa dijelaskan dengan tepat. Kita masuk ke fase orientasi. Fase orientasi sama seperti biasanya, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian kita perkenalkan saya perawat A, saya dinas pagi. Di ruangan ini misalnya tujuan kedatangan saya untuk melakukan tindakan perawatan luka. Apa tujuan dari perawatan luka tersebut? Untuk meningkatkan kenyamanan, bisa mempercepat proses penyembuhan luka, ya, untuk mencegah infeksi, itu harus kita jelaskan. Jangan lupa kita juga lakukan cuci tangan. Cuci tangan bisa di bawah air mengalir atau kita bisa menggunakan hand scrub. Dan APD disiapkan. Nah, kalau kita akan melakukan perawatan luka bakar, kalau secara ideal harusnya si pasien itu disimpan atau diletakkan di unit luka bakar khusus. Jadi ada ruangan khusus, di mana si ruangan tersebut sama seperti ruang ICU. Ada AC-nya, jadi tertutup ya, tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan tersebut. Karena kita tahu pasien luka bakar itu dia mengalami penurunan sistem imunitas ya, sehingga ruangannya sama seperti ruangan ICU. APD-nya kita menggunakan baraskot, kita menggunakan penutup kepala, kita menggunakan masker ya, apalagi sekarang zaman COVID-19. Jadi APD harus dipergunakan dengan tepat ya. Kalau misalnya pasiennya terdiagnosa ada COVID-19, berarti maskernya harus menggunakan masker N95 ya, baik itu pasien ataupun kita pada saat dilakukan tindakan perawatan luka. Ini untuk tahapan kerjanya tadi sudah dijelaskan di fase orientasi, kita harus melakukan cuci tangan ya. Alas dipasang dan bengkok didekatkan. Kan alas biasanya kita menggunakan perlak. Nah, sekarang perlak sudah tidak banyak dipergunakan lagi. Kita biasanya menggunakan underpad ya, yang sekali buang. Kalau mau menggunakan perlak itu di bagian bawahnya, di bagian atasnya kita menggunakan underpad. Kemudian letakkan bengkok. Bengkok itu ada dua ya, satu buat sampah, satu untuk menyimpan alat habis pakai. Sarung tangan ada dua juga, ada sarung tangan bersih, ada sarung tangan steril. Pada saat awal kita buka balutan menggunakan sarung tangan bersih ya. Balutan lama itu dibuka, jadi kita pakai pinset anatomis yang tidak ada giginya ya, yang rata. Kemudian kita menggunakan guntingnya gunting perban yang bengkok ya. Si balutannya sebaiknya diguyur dulu sedikit, tapi jangan terlalu basah banget. Jadi asal lembab ya, supaya memudahkan pada saat kita membuka balutan yang menempel pada kulit.
Karena kalau tidak dilembabkan, tidak basah, kita angkat, apalagi si balutannya sudah kering, ini takutnya akan melukai dasar luka. Jadi sebaiknya sedikit kita basahin pada saat kita akan membuka balutan, ya. Digunting pada bagian tengahnya. Nah, kalau sudah dibuka balutan, kita kaji kondisi lukanya, meliputi kedalaman luka bakar. Tadi derajat luka bakarnya apa masuk derajat luka bakar? Derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 2 ada 2 ya. Ada superficial, ada deep. Kemudian luas luka bakarnya yang tadi kita kaji dengan rule of 9, tangan 9, dada depan sama bagian perut 18, punggung seluruhnya 18, kaki 18, atas sama bawah ya. Kemudian kaki kanan dan kiri 18, kepala, leher itu adalah 9, genital adalah 1 ya. Nah, jumlah total seluruhnya itu adalah 100%. Kemudian kita juga kaji adanya bula. Bula itu adalah tonjolan yang berisi air. Jadi kalau kita pernah nggak kalian mengalami luka bakar, biasanya kan panas ya. Nah, biasanya awalnya si kulit tersebut akan melepuh. Nah, itu dinamakan bula. Kalau awal pada saat kejadian jangan dulu diaspirasi si bula tersebut karena si bula tersebut mengandung selain ada air ada protein. Jadi biarkan si protein diabsorpsi kembali oleh tubuh. Tapi kalau sudah lebih dari 6 jam, bula tersebut sebaiknya kita aspirasi, jangan dibiarkan dia pecah sendiri. Kalau pecah sendiri akan memperluas area luka bakar. Jadi sebaiknya kita aspirasi kalau terdapat bula. Kemudian juga kita lihat adakah jaringan yang mati. Kalau pada luka gangren kita namakan nekrotik ya. Tapi kalau pada luka bakar kita namakan eskar. Jadi kalau ada jaringan hitam, jaringan yang sudah mati, itu jangan dibiarkan. Kita lakukan eskartomi. Jadi kayak nekrotomi lagi, kita angkat dengan menggunakan pinset chirurgis dan menggunakan gunting angkat jaringan. Kita buang ya. Karena si jaringan eskar tersebut bisa mempengaruhi ke arah penyembuhan luka. Tanda-tanda infeksi juga. Kalau ada tanda-tanda infeksi nanti kan cairan untuk ngebersihinnya biasanya ada pemberian tambahan antibiotik ataupun ada pemberian cairan. Kalau untuk di modern dressing ada namanya prontosan. Itu sangat bagus sekali untuk dilakukan perawatan luka ya. Tanda-tanda infeksi kita cari, kita kaji. Ini untuk persiapan alat dan bahan pada saat kita melakukan perawatan luka bakar. Ya, jadi kita dekatkan trolinya ke dekat tempat tidur pasien. Biasanya kalau kita melakukan tindakan selalu berada di sebelah kanan pasien. Ya. Yang pertama set perawatan luka yang terdiri dari pinset anatomis, chirurgis, dan gunting jaringan. Steril, set perawatan lukanya steril, cuman kita menggunakan beberapa alat yang non steril. Contohnya ada sarung tangan bersih. Obat-obat sesuai keperluan, plester. Plester bisa diperlukan, bisa juga enggak, karena biasanya kadang kita balut ya. Tapi kalau misalnya lukanya terketat, kita menggunakan plester. Tapi kalau sekarang plester sudah tidak dipergunakan lagi, kita menggunakannya adalah hipabek bengkok ya. Atau nirbek. NaCl selalu dipergunakan untuk mencuci lukanya. Korentang bisa dipergunakan, bisa tidak. Kalau untuk rumah sakit masih sekarang sudah tidak mempergunakan korentang. Jadi alat perawatan set sterilnya sudah di-set ya, sudah satu set itu dibungkus plastik sudah dalam bentuk steril. Jadi pada saat ngambilnya kita awal ngambil pinset dulu untuk mengganti sebagai korentang. Ini yang sensi itu adalah underpad ya. Sarung tangan ingat ya, ada sarung tangan steril, ada sarung tangan bersih. Bengkok harus ada 2 ya. Kita juga pakai sprit. Kenapa harus pakai sprit? Tadi kalau ada bula berarti harus kita aspirasi. Dan kita juga siap-siap membawa gunting angkat jaringan. Cuci tangan 5 langkah. Cuci tangan dulu sebelum kita melakukan tindakan. Kalau tidak ada di air mengalir berarti kita pakai hand scrub. Tapi untuk gerakan-gerakannya sama seperti kita cuci tangan di air yang mengalir ya. Nah, si perawatnya pada saat masuk ruangan unit luka bakar sebaiknya menggunakan paraskop, kemudian menggunakan penutup kepala dan menggunakan masker ya. Namanya tindakan. Idealnya seperti itu kalau kita melakukan perawatan luka bakar di unit luka bakar.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Perawat Indah dan di sini ada Saya Isbat. ya, di sini kami sebagai perawat yang bertugas merawat Bapak sampai jam 2 siang. Permisi Pak, di sini kami akan melakukan perawatan luka. Tujuannya untuk mempercepat proses penyembuhan luka Bapak. Apakah Bapak setuju? Setuju saya. Sebelum itu saya mau mengecek identitas Bapak dulu. Permisi ya Pak. Sambil kita Apakah mengecek benar dengan identitas Bapak pasien Fata? Iya, saya. Umurnya 22 tahun. Perawatan luka bakar. Oke. Apakah ada pertanyaan Pak? Kalau di sini Tidak ada, perawatnya saya. Oh iya, melakukan kalau Sakit evaluasi. sekali ini begitu, luka saya. oh iya, sabar ya Takutnya Pak. pasien ada Kalau hal-hal begitu yang kami ingin lanjutkan ke prosedur perawatan luka ya Pak. Dekatkan alat-alat, Nah, atur dekatkan posisi pasien alat-alatnya. senyaman mungkin. Sebaiknya selalu berada sebelah kanan pasien ya kalau kita Selanjutnya, melakukan tindakan perawatan luka. Pertahankan Jaga privasi privasi pasien karena selama pada tindakan. perawatan luka bakar itu bukan hanya tangan saja atau kaki saja, bahkan seluruh tubuhnya. Jadi selalu kita jaga privasi Gunakan sarung pasien tangan ya. bersih, Nah, untuk membuka luka bakar kita cukup menggunakan sarung tangan pasang bersih dulu. pengawas. Kita jangan menggunakan sarung tangan steril. Nah, ini diilustrasikan luka bakarnya di area tangan ya. Nah, ini menggunakan underpad ya, Dan jadi sudah dekatkan tidak menggunakan bengkok. alas telak. Pertama, lagi. lakukan Bengkok pengkajian terhadap didekatkan. luka, Permisi Pak, di sini kami akan mengukur Nah, luas ini luka Bapak. ceritanya Permisi. sih lukanya mengukur tidak panjang tertutup, dan luas tidak luka, ditutup. Ini serta awal kedalaman pasien langsung luka masuk rumah jika sakit. Tapi nanti diperlukan. kalau kita ada proses untuk Bersihkan evaluasi, luka kita sesuai- dimulai dengan si lukanya tertutup ya. Kalau luka tertutup, yang pertama kita lakukan kita buka dulu si balutannya dengan cara kita basahin dulu dengan NaCl ya, kita guyur dulu. Jadi di bawah itu ada bengkok ya untuk menampung air. Kemudian kita guyur dulu dengan menggunakan NaCl, jangan terlalu dekat dengan luka ya. Nah, kalau sudah sedikitnya sudah lembab, jangan terlalu basah, cukup lembab. Kalau sudah lembab, kemudian kita simpan NaCl, kita ambil gunting di tangan kanan dan pinset anatomis di tangan kiri. Set steril, kemudian kita tutup lagi ya. Kita buka balutan. Nah, kita buka balutannya, boleh digunting bagian tengahnya kayak kita pesek ya, pesek buah. Kita gunting bagian tengahnya, kita ambil, buka satu-satu atau diputar. Cuman kalau diputar jadi lama. Jadi lebih enaknya digunting pada bagian tengah ya. Pada saat kita membuka balutan. Nah, ini adalah untuk cara buka balutannya. Ya, tadi ya yang sudah Ibu jelaskan, sebaiknya diguyur dulu ya, diguyur pada area si kasa di sininya. Di bawahnya letakkan bengkok. Nah, kalau ini masih menggunakan alas dan perlak, tapi kalau sekarang Ibu rekomendasikan tidak menggunakan alas dan perlak, tapi kita menggunakan underpad. Nah, kalau di sini dia underpad juga dipasang ya, padahal di bawah underpad itu sebenarnya ada plastiknya. Jadi kalau nggak pakai alas dan perlak juga itu sebenarnya nggak apa-apa, langsung aja underpad. Nah, kalau dia ini tidak diguyur dulu, tapi Ibu menyarankan sebaiknya pada saat buka balutan letakkan bengkok di bawah tangan si pasien. Tangan ininya misalnya bisa disanggah sama bantal di bawah ini, di bawah tangannya letakkan bengkok, kita basahin dulu baru kita buka. Untuk buka balutan boleh pakai pinset, boleh pakai sarung tangan. Tapi nanti sarung tangan yang punya pasti akan kuat ya. Jadi pada saat perawatan luka menggunakan sarung tangan yang baru. Nah, kalau sudah dibuka, kemudian kita kaji ya. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, luas lukanya, derajat luka bakarnya, tanda-tanda infeksi, kemudian ada bula ya, ada bula tuh tonjolan berisi air. Kemudian ada jaringan eskar, tidak. Jaringan eskar itu adalah jaringan mati yang berwarna kehitaman khusus yang terdapat pada luka bakar. Menutup ke arah dalam ya.
dari bekas lukanya teman-teman. Nah, di sini kita kaji bagaimana keadaan muka pasien setelah kita buka. Kita kaji di mana lokasinya, berapa luasnya, bagaimana keadaan tepinya, apakah ada tanda-tanda infeksi, apakah ada nyeri tekan, atau apakah ada eksudat pada luka pasien. Nah, setelah kita observasi luka pasien. Nah, ini untuk pengkajiannya seperti itu ya, yang terlihat di video. Kemudian kalau sudah kita kaji, kalau luka bakarnya kecil, boleh kita tutup. Jadi kita ambil kasa yang steril. Tadi kan ada pinset yang sudah diposisikan sebagai korentang. Tapi kalau misalnya masih menggunakan korentang juga boleh. Kita ambil kasa menggunakan korentang, tutup. Tapi kalau lukanya luas ya nggak usah ditutup ya. Nah, tadi kita kan menggunakan pinset anatomis. Kalau kita menggunakan pinset anatomis, kalau kita hanya menggunakan sarung tangan bersih, ya nggak usah. Berarti kalau kita menggunakan pinset anatomis, pinset yang tadi kita ngebuka jangan dipergunakan lagi untuk perawatan luka, tapi simpan di bengkok yang khusus untuk menyimpan alat-alat ya. Nah, setelah kita melakukan tindakan pengkajian, sarung tangan bersih ini kita buka. Ya, hati-hati pada saat kita ngebuka jangan sampai kena ke bagian dalam tangan, kita buang. Nah, sebaiknya si bengkok buat sampah itu sudah dialasi dengan kantong plastik ya. Nah, kita buang ke kantong plastik tersebut. Nah, kemudian paket steril dibuka. Nah, paket steril dibuka. Sebelum kita menggunakan sarung tangan, Ibu himbau sebaiknya kita siapkan dulu alat-alat. Jangan langsung terburu-buru kita pakai sarung tangan. Takutnya setelah kita pakai sarung tangan lupa, salep belum dituangin. Lupa misalnya kasa belum dipersiapkan, NaCl belum dipersiapkan. Nanti kalau kita sudah pakai sarung tangan, pegang-pegang lagi botol NaCl, ini sarung tangan ini sudah tidak steril. Jadi sebaiknya kita siapkan dulu, kita tuangkan dulu NaCl, ambil dulu kasa secukupnya, disesuaikan dengan luas luka bakar. Makanya tadi di pengkajian kita mengkaji luas luka bakar ya. Nah, kemudian si salep kita tuh selain ada kom untuk NaCl, ada kom untuk menyimpan salep. Jadi kita ambil salep, kita ini, kemudian di situ selain ada pinset anatomis 2, kemudian pinset, jangan 2 deh, 3 pinset anatomis, pinset chirurgis 1, kita juga ada tong spatel. Tong spatel itu fungsinya untuk meratakan salep. Karena meratakan salep juga harus dengan yang steril ya. Jadi ada tong spatel, ada kasa yang sudah kita siapkan, kemudian ada salep ya yang sudah kita tuangkan ke dalam kom yang steril. Kemudian si spet itu kan terbungkus di plastik ya. Nah, kalau terbungkus di plastik adanya di luar. Kalau sudah dibuka adanya di dalam. Kita buka dulu plastik spetnya, kita simpan di bak instrumen yang steril ya. Kalau semua alat-alat sudah dipersiapkan, sudah ada sesuai dengan yang dibutuhkan, gunting angkat jaringan juga ada, baru kita pakai sarung tangan steril. Pakai sarung tangan steril. Kemudian kasa untuk kompres dipersiapkan. Kalau ibu sebenarnya menyarankan supaya lebih mudah pada saat kita melakukan tindakan dan cepat lagi. Nah, si kasa tersebut jangan pakai pinset. Kalau pakai pinset lama. Jadi sebaiknya kita kan sudah pakai sarung tangan steril, peret aja. Kasa yang kita butuhkan diperet ya. Kemudian kita rapikan. Kan peret pasti ngebundar gini ya, ngebundel kayak gini. Nah, kita rapikan satu-satu dan kita persiapkan untuk menutupnya. Untuk menutupnya kira-kira kita lihat ya, tadi kan kita sudah melakukan pengkajian luas luka bakarnya. Jadi kita siapkan di bagian bawah adalah kasa ininya, kasa kering, kemudian kasa keringnya ada 2, kemudian di bagian atasnya adalah kasa lembab. Jangan basah. Kadang kalian pada saat melakukan pemerataan si kasa ini asal, jadi kasanya itu basah. Yang diperlukan untuk perawatan luka itu adalah kasa lembab. Jadi benar-benar peret ya. Nah, kita siapkan untuk ngompres di sebelah sini, biasanya bak instrumennya yang besar, atau kita bisa untuk mempersiapkan pengompresnya itu ditutup bak instrumen, kan bagian dalamnya itu steril. Kita siapkan untuk kasa untuk penutup ya, kemudian kasa untuk membersihkan ya. Nah, kemudian kalau sudah siap kita melakukan tindakan, tangan kanan dipertahankan steril, tangan kiri buat bekerja ya. Boleh pakai pinset, boleh pakai sarung tangan langsung. Mangga, itu terserah kalian memposisikannya seperti apa. Yang penting prinsip harus dipegang. Pada saat perawatan luka bakar itu harus steril ya.
Nah, kasa penutup kalau kita menggunakan penutup dibuang dengan cara dijiwir, jangan terlalu banyak ya. Tangan yang kontaknya, tangan kiri yang selalu dipertahankan steril, tangan kanan yang untuk bekerja. Kita ambil kasanya dengan cara dijiwir gini, kita buang ke dalam bengkok sampah ya, kasa penutupnya. Mulai kita lakukan tindakan perawatan luka ya. Nah, pada saat ngambil di tempat steril pakai tangan kiri karena tangan kiri dipertahankan harus steril. Ambil sama tangan kiri, kasanya dilebarkan, tutup misalnya di sini dilebarkan, kemudian di kasanya dilebarkan gini, direntangkan ya. Kemudian kita seperti ini. Kalau kita ingin membersihkannya menggunakan sarung tangan langsung. Tapi kalau kita menggunakan pinset boleh dioles ya. Boleh dioles, sekali oles kayak gitu, dioles gitu. Jadi dari atas ke bawah, jangan sampai diputar-putar. Kalau mau sirkuler, secara merata-meratanya itu dari tengah, kemudian ditarik ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir. Jangan bolak-balik ya. Kalau bolak-balik, habis ini kotor, kemudian dibersihkan lagi. Jadi percuma ya. Nah, itu untuk cara ngebersihkannya, kita bersihkan dulu. Kalau sudah dibersihkan, ternyata pada saat kita kaji ada bula. Ya, kalau ada bula, nah sebaiknya si bula tersebut kita aspirasi ya. Nah, bula kurang dari lebih dari 3 mm di sini, bula lebih dari 3 mm sebaiknya kita aspirasi. Tapi bula kalau ukurannya kecil biarkan si proteinnya terabsorpsi. Tapi kalau bulanya ukuran besar biasanya kan kapasitas tubuh untuk menyerap juga terbatas ya. Kalau bula ukurannya besar, daripada nanti dia pecah sendiri, lebih baik kita aspirasi. Jadi kita ambil spet pakai tangan kiri, kemudian kita kerja, tapi jangan sampai ketemu ya tangan kanan dan tangan kiri megang ini untuk yang aspirasinya. Kalau sudah kita buang ya si cairannya ke dalam bengkok sampah, ambil lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah si spet ini langsung dibuang ke bengkok ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada eskar, nah boleh kita lakukan angkat jaringan. Angkat jaringannya, ambil kasa dulu, simpan dekat tangan atau area yang akan kita lakukan tindakan eskartomi, kasa kering aja. Ambil pinsetnya adalah pinset chirurgis, dan ambil gunting angkat jaringan. Gunting angkat jaringan di tangan kanan, pinset chirurgis adanya di tangan kiri. Kemudian kita posisinya seperti ini menjepit ya. Ini adalah yang menggunting si jaringan. Kita ambil, buang ke dalam kasa tersebut. Dilakukan secara berulang sampai si jaringan matinya itu sudah bersih ya. Kalau sudah bersih, kita sebelum melakukan pengolesan salep, bersihkan dulu si area luka bakarnya. Jadi kita ambil kasa, kita bentangkan lagi ke permukaan si luka bakar tersebut, kita pijit-pijit sedikit ya supaya kalau ada nanah atau pus terangkat, kemudian kita buang. Nah, kemudian kalau ada pemberian salep, kita keringkan dulu si lukanya tersebut. Tadi kan sudah dibersihkan dengan kasa lembab, takutnya basah ya, nanti bercampur dengan si salep. Kita keringkan dulu dengan kasanya. Nah, kalau sudah dikeringkan dengan kasa, baru kita ambil si tong spatel pakai tangan kiri yang masih steril, ambil pakai tangan kiri, kemudian kita oles-oles, ratakan sesuai dengan seluruh di area permukaan luka. Kalau sudah, kemudian pakai tangan, takutnya kalau ada yang on ya, ini tangan kanan kan sudah on, tangan kiri yang masih steril, jadi yang tangan kanan tersebut jangan megang ke si kasa yang akan kita ambil. Jadi kita pakai bantuan pinset, maka tadi pinsetnya jangan terbatas ya, minimalnya adalah 3. Jadi ambil pakai tangan sama ini pakai pinset, kemudian kita tutup. Nah, kalau sudah ditutup, pakai kasa gulung atau pakai perban gulung. Kemudian kita fiksasinya boleh dengan cara diikat ya. Itu untuk perawatan luka bakar ya. Biar terbayang, di sini juga ada video ilustrasi, mangga diperhatikan. Ini sudah dari hasil pengkajian. Kita mulai untuk membersihkan. Ini sarung tangannya diganti ya. Persiapkan alat-alat sebelum menggunakan sarung tangan steril. Jangan langsung pakai sarung tangan steril, itu salah ya. Pinsetnya itu ada di dalam. Kalau yang di dalam itu kalau si plastiknya sudah terbuka. Tapi kalau masih ada plastik itu harusnya ada di luar si spetnya ya. Ini menggunakan pinset. Tapi kalau ibu menyarankan pada saat kompres, pada saat halak
kecuali kalau sirkuler, dari dalam ditarik ke bagian luar ya. Jadi 1 kali usap ya. Nah, kalau ini dengan kering dulu, tapi kalau misalnya ada gula, aspirasi ya, aspirasi dulu. Kalau Ibu dibersihkan dengan kasar kering pada saat kita mengasih salep. Kalau ini pada saat mau menarik gula, dikeringkan dulu. Sebenarnya tidak efektif juga. Nanti aja pada saat kita akan memberikan salep ya. Ini bukan dipecahkan ya, tapi diaspirasi. Nah, kalau sudah, ini nggak ada tindakan eskartominya. Boleh kalau sudah gula kita bersihkan lagi. Kalau mau pakai salep, dikeringkan dulu. Oh, ini mau eskartomi. Kalau dengan video ini berarti bersihkan, keringkan, tindakan aspirasi, bersihkan, keringkan, tindakan eskartomi. Maka sih sebenarnya silakan menyamainya seperti apa. Nah, ini sudah dilakukan tindakan eskartomi, kemudian dibersihkan lagi ya. Nah, ini pakai tong spattle ya. Jadi dioleskannya harus menggunakan alat yang steril. Kalau Ibu menyarankan supaya tangan kita tidak menyentuh si salep, si tubuh salep, jadi pada saat awal si salep tersebut sudah dituangkan ke dalam. Jadi tinggal nanti kita colek saja. Nah, ini tutupnya jangan langsung pakai kasa kering ya, tapi tutup dulu pakai kasa lebat di bawah, kemudian di atas menggunakan 2 kasa kering. Nah, kemudian kita fiksasi kalau misalnya lukanya luas, dimulai distal sampai ke arah proksimal. Jadi mulai dari diameter yang kecil menuju ke diameter yang besar, kemudian balik lagi ke tengah, baru kita lakukan fiksasi. Ikat dulu, sebaiknya ikat dulu ya, ikat dulu baru di tadi posisi seperti ini biar lebih rapi juga. Diikatnya di bagian tengah ya pada saat kita mau melakukan tindakan fiksasi. Ini adalah penilaian penampilan saat tindakan, ketenangan selama tindakan, memperhatikan sterilitas pada saat tindakan, tanggap terhadap reaksi pasien, efisiensi dalam pemanfaatan waktu. Ya, ini untuk tindakan perawatan luka bakar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya, prinsip untuk perawatan perawatan luka bakar itu ada yang tindakannya bersifat bersih, ada tindakannya yang steril. Yang bersih tadi pada saat awal kita ngebuka balutan, tapi pada saat kita melakukan perawatan luka harus dilakukan dengan tindakan steril ya, sehingga kita menggunakan 2 sarung tangannya, sarung tangan bersih dengan sarung tangan steril. Nah, di perawatan luka bakar bedanya sama perawatan luka biasanya, yaitu pada perawatan luka bakar itu ada tindakan namanya aspirasi cairan gula. Karena biasanya ini sering ditemukan pada kasus-kasus pasien yang mengalami luka bakar. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Kemudian pada luka bakar derajat 3 biasanya timbul adanya jaringan berwarna hitam, kita namakan jaringan eskar. Nah, si jaringan eskar tersebut harus kita angkat, karena kalau tidak
kita lakukan pengguntingan, kita tidak dibersihkan ya, itu akan menghambat ke arah proses penyembuhan luka ya. Nah, untuk tindakan perawatannya, pembersihan lukanya boleh menggunakan pinset seperti tadi yang diilustrasikan di video. Boleh juga kalau ibu sih lebih nyamannya, apalagi kalau luka bakarnya luas. Kalau tadi di video luka bakarnya kecil ya, kita enak kerjanya pakai pinset. Tapi kalau luka bakarnya luas, sebaiknya ada 2 orang, 1 orang menyiapkan alat-alat, yaitu adalah kasa lembab ya, 1 orang lagi melakukan tindakan perawatan luka dengan menggunakan langsung sarung tangan ya. Nanti yang menyiapkan alat-alat 1 orang, itu biasanya di unit luka bakar tindakan seperti itu. Tapi kalau tadi di ilustrasi misalnya itu kebetulan si pasiennya luka bakarnya kecil, jadi kita bisa lebih leluasa menggunakan pinset. Tapi kalau luka bakarnya luas, sebaiknya ibu sarankan menggunakan sarung tangan steril pada saat kita membersihkannya ya. Itu untuk perawatan luka bakar. Sekarang masuk ke arah skin test. Skin test ini biasanya dilakukan pada kasus-kasus misalnya orang baru mendapatkan terapi antibiotik ya secara intravena. Nah, ditakutkan dia itu timbul adanya reaksi alergi. Nah, bahayanya kalau misalnya dia ada kecenderungan reaksi alergi, obat tersebut masih dimasukkan, itu bisa mengakibatkan Stephen Johnson yang pernah dibahas ya di kelas. Nah, untuk mengujinya apakah si obat antibiotik tersebut bersifat alergi atau tidak ke pasien, kita lakukan tindakan skin test. Nah, ini alat-alat yang diperlukannya, kita perlukan spet ukuran 1 cc ya. Ini spet 1 cc ini untuk mencairkan obatnya, mengencerkan obatnya bisa menggunakan spet 10 cc. Kemudian ini menggunakan kapas alkohol, ini obatnya, kemudian ini NaCl, dan kita juga perlu ballpoint ya. Mari kita simak bagaimana tindakan skin test. Biasanya di bagian lengan dalam ya untuk tindakan skin test. Ini ambil dulu spet 1 cc, ganti dulu ujungnya itu sama spet yang tadi 10 cc karena nggak boleh jarum yang habis pakai ke alat gitu ditusukkan ke pasien, nanti tumpul. Sebaiknya yang ditusukkan ke pasien itu adalah jarum yang baru. Jadi pada saat kita ngambil obat menggunakan jarum yang berbeda, tapi spetnya spet yang ya. Ini ceritanya si obatnya sudah diencerkan. Ambil cairan obat antibiotiknya sebanyak 0,1. Di sini kan 1 cc-nya dia menggunakan ukuran ini ya. Kalau menggunakan sampai 1 berarti 0,1. Kalau menggunakan sampai 10 berarti 1 ya. Pokoknya perbandingannya 1:9. 1 antibiotik, 9 adalah air. Nah, udah dia ngambil 0,1, kemudian mengambil NaCl sebanyak 0,9 sehingga jumlah seluruh cairan atau obat yang ada di spet tersebut adalah 1 cc. Kalau ini menggunakan perbandingan ya, bisa menggunakan setengahnya, berarti kalau sampai 5 mili 0,5 untuk obat, 4,5 berarti untuk yang si aquabides. Boleh menggunakan perbandingan, intinya harus 1:9. Nah, kalau sudah siap kita melakukan tindakan skin test, jangan lupa jarumnya diganti lagi ke yang ulang ya. Desinfeksi dulu area bagian lengan bagian dalamnya dengan cara sirkuler memutar. Mutarnya jangan di satu titik terus-terusan, tapi ditarik ke bagian luar ya, kira-kira sampai ke 5 cm lah diameternya. Nah, regangkan kulitnya. Yang disuntikan 0,1 ya, jangan semuanya, tapi 0,1 cc. Lihat mata jarumnya mengarah ke bagian atas. Diregangkan. Masuk lagi sampai 2-3 mm. Nah, ambil. Nah, masukkan obat 0,1 ya. 0,1 aja. Nah, hati-hati, jangan ditekan ya. Kalau kita sudah nyuntik, kadang kan suka kita menekan pakai kapas alkohol. Tapi pada saat skin test tidak boleh ditekan, tidak boleh diusap pakai kapas alkohol. Kalau mau usap pakai kapas. Jangan lupa kita kasih tanda ya. Kita kasih tanda sekitar diameternya 2,5 cm.
bertebaran, terutama berwarna merah, biasanya 1 cm sih kalau Ibu ya. Kalau lebih dari 1 cm itu positif ada alergi, berarti obat antibiotiknya kita konsulkan ke dokter. Obat antibiotiknya ternyata menimbulkan reaksi alergi ke pasien, minta diganti dengan obat antibiotik yang lain. Tapi kalau dokter memberikan antibiotik yang lain, tetap harus diulang, kita melakukan skin test terlebih dahulu sebelum si obat tersebut diberikan. Nah, misalnya ini hasilnya negatif, nggak ada kemerahan ya. Jadi dia tidak ada alergi. Sisa obat yang tadi sudah kita ambil, boleh kita ambil semuanya, kemudian kita berikan ke pasien secara intravena. Itu tindakan dari skin test ya. Sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita lanjut belajarnya adalah di GCR. Beberapa hal yang belum bisa dipahami boleh ditanyakan di GCR ya. Ibu tutup untuk pertemuan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.